Sebelum lanjut, seperti biasa Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Hendra Geger. Pesan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4085-4087. Kamu terlalu rendah hati. Ini semua karena bakatmu yang luar biasa. Sekarang kamu adalah Master Sekte Api Ungu. Bagaimana Sekte Api Ungu berkembang di masa depan, itu tergantung padamu. Tidak, posisi saya sebagai Master Sekte hanya sementara. Setelah saya selesai menangani masalah ini, saya akan pergi. Saat itu, saya akan menyerahkan posisi pemimpin sekte kepada kakak senior Lydia, kata Dev cepat. Dia berpikir bahwa Master Sekte lama menjadikannya Master Sekte hanya untuk menyerahkan posisinya kepada Lydia. Jika Master Sekte lama menyerahkan posisinya kepada Lydia sendiri, dia mungkin takut beberapa tetua akan merasa tidak puas. Bagaimanapun, posisi Master Sekte Api Ungu bukanlah dari keturunan seperti negeri Konoha. Agak tidak pantas bagi Master Sekte lama untuk mewariskannya kepada putrinya sendiri. Sekarang jika Dev meneruskannya ke Lydia, ketidakpuasan orang lain bisa dibungkam. Dev memahaminya seperti ini, tetapi dia salah memahaminya. Master Sekte lama tidak bermaksud demikian. Dia benar-benar ingin Dev menjadi Master Sekte. Lydia adalah seorang wanita. Cepat atau lambat dia akan menikah, jadi dia tidak cocok menjadi Master Sekte. Kecuali kamu menikah dengan Lydia, maka dia dapat berbagi tanggung jawab untukmu. Itu tidak mungkin. Dev melambaikan tangannya dengan cepat. Dia tidak bisa menikah dengan Lydia. Dev berjanji bahwa pernikahan pertama pasti untuk Yuki. Meskipun keberadaan Yuki sekarang tidak diketahui, Dev sangat yakin bahwa Yuki sedang menunggunya. Meskipun Dev memiliki banyak wanita dan banyak dari mereka dekat satu sama lain, dia tidak akan memberikannya kepada wanita lain untuk pernikahan pertamanya. Apa, menurutmu aku tidak cukup baik untukmu? Lydia bertanya dengan sedikit sedih saat dia melihat ini. Tidak, kakak senior memiliki sosok yang indah dan kulit yang halus, dan Anda juga sangat cantik. Setiap pria pasti akan jatuh cinta. Hanya saja aku sudah punya pacar, dan aku punya banyak wanita di dekatku, dan kami sudah melakukan hubungan badan, jadi aku tidak layak untuk kakak senior. Dev dengan cepat menjelaskan. Ketika Lydia mendengar ini, dia langsung tertawa. Dia mengira Dev meremehkannya. Master Sekte lama juga tertawa dan berkata, hahaha. Apa bedanya? Karena kamu belum bisa menikahi Lydia sebagai istri, kamu bisa membiarkan Lydia menjadi wanita di dekatmu dulu. Di dunia surga dan manusia ini, adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir, dan mereka saling menguatkan. Menumbuhkan cinta bersama adalah hal yang normal. Bagaimanapun, itu akan membantu meningkatkan kekuatanmu status. Dunia surga dan manusia tidak mempedulikan status. Kamu hanya perlu memiliki aku di hatimu. Lydia mendekati Dev dan berinisiatif untuk memegang tangan Dev. Ini membuat Casper dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Wanita yang bahkan tidak berani mereka impikan, akan mengambil inisiatif untuk mendekati Dev saat ini, dan bahkan mengambil inisiatif untuk menawarkan dirinya sendiri. Inilah kesenjangannya, kesenjangan antar biksu jenius dan biksu biasa. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang telah mengambil inisiatif sejauh ini. Terlebih lagi, Lydia sangat menarik. Ketika Dev memikirkan malam itu, ketika dia tidak sengaja melihat tubuh Lydia tanpa busana, Dev masih merasakan cacing berototnya meronta. Ketika semua orang kembali ke Sekte Api Ungu, Dev segera pergi mencari Theseus yang dipenjara. Theseus dipenjarakan di ruang bawah tanah Sekte Api Ungu, dan ada formasi sihir yang dibuat oleh Penatua Cui di sekelilingnya. Pada saat ini, Theseus berantakan dan dia telah kehilangan semangat tinggi yang dia miliki di awal. Setelah mendengar suara langkah Dev mendekat, Theseus perlahan berkata, kamu akhirnya sampai di sini. Apakah kamu sudah menungguku? Dev sedikit terkejut. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu formasi sihir kecil ini bisa menjebakku? Theseus mengangkat kepalanya dan menunjukkan senyuman. Dev melihatnya sekilas dan tertawa. Formasi ini benar-benar tidak dapat menjebak Theseus.
Keterampilan formasi orang ini lumayan luar biasa. Tapi Dev tidak mengerti mengapa orang ini tidak melarikan diri, tapi justru menunggunya. Apa yang kamu tunggu dariku? Apakah kamu ingin memohon padaku? Dev bertanya. Tentu saja aku tidak perlu memohon padamu, aku hanya ingin berbisnis denganmu. Kata Theseus. Bisnis? Bisnis apa? Dev tiba-tiba menjadi tertarik. Meskipun Theseus acak-acakan dan sangat ketakutan hingga hampir ngompol, Dev menjadi waspada terhadap Theseus saat ini. Karena tampang yang ditunjukkan orang ini saat ini bukanlah ekspresi pengecut. Menjadi seorang tawanan dan masih berpikir untuk berbisnis membuktikan bahwa orang ini tidak berpikiran sederhana. Mungkin sebagian dari apa yang mereka lihat sebelumnya hanyalah kulit luarnya saja. Saya harap Anda dapat membantu saya menjadi Master Sekte Liang Yi. Theseus berkata dengan lugas. Dev tercengang, orang ini adalah penatua dari Sekte Liang Yi, dan sekarang dia ingin menjadi Master Sekte. Tapi bagaimana Dev bisa membantunya? Bagaimana kamu tahu aku bisa membantumu? Dan bagaimana kamu tahu aku memiliki kemampuan itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Keterampilan formasi Anda adalah yang paling menakjubkan yang pernah saya lihat, dan Anda pasti akan membantu saya, karena saya memiliki ini di tangan saya. Setelah mengatakan itu, Theseus membuat gerakan telapak tangan, dan secara tak terduga mengeluarkan kristal merah tua dari tas. Ketika Dev melihat kristal tersebut, dia tercengang karena dia tidak mengetahui kristal semacam ini. Aura yang dipancarkan batu kristal ini berkali-kali lebih kuat daripada batu roh. Batu giok darah. Kenapa orang ini memiliki batu giok darah yang hanya bisa ditemukan di alam surga? Raja Iblis Awan Merah juga terkejut saat melihat kristal merah tua. Senior, apa itu giok darah? Apakah itu hanya bisa ditemukan di alam surga? Dev tiba-tiba berkata dengan penuh semangat ketika dia mendengar tentang hal-hal dari alam surga. Itu adalah sejenis batu giok peri dari alam surga. Bagi ahli formasi, benda semacam itu adalah sumber utama untuk memahami formasi dan meningkatkan kekuatan formasi. Raja Iblis Awan Merah menjelaskan. Tidak banyak ahli formasi di dunia surga dan manusia, dan tidak mungkin memiliki sumber daya seperti batu giok darah, yang hanya tersedia di alam surga. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Awan Merah, wajah Dev menjadi semakin bersemangat. Hal semacam ini adalah harta paling berharga untuk ahli formasi, dan Anda juga tahu bahwa setelah menerobos alam kesengsaraan transendensi, para biksu yang mencapai alam Mahayana sudah dianggap sebagai tubuh semi-abadi, dan energi spiritual di dalamnya tubuh perlahan-lahan akan berubah menjadi energi peri. Hanya saja, setelah kenaikan, energi peri dalam tubuh akan sangat langka, tetapi dengan hal semacam ini, seorang ahli formasi dapat mengisi kembali energi peri dalam jumlah besar. Tentu saja, hal semacam ini juga memerlukan ahli formasi tingkat tinggi untuk menggunakannya. Jika levelnya terlalu rendah, apalagi di alam tubuh komposit, itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi hanya ahli formasi tingkat tinggi yang dapat menggunakannya. Theseus menjelaskan, tapi dia tidak pernah memberitahu Dev apa nama benda ini atau dari mana asalnya. Batu giok darah, sejenis batu giok peri dari alam surga, adalah sumber daya paling dasar bagi para ahli formasi. Benar-benar hal bagus. Dev berpura-pura tenang dan berkata. Theseus tercengang, matanya melebar karena tidak percaya di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu tahu ini? Ini tidak mungkin. Theseus tidak mengerti bagaimana bisa Dev tahu. Anda tahu, hal semacam ini hanya tersedia untuk Sekte Liang Yi mereka. Alasan mengapa teknik formasi Sekte Liang Yi mereka begitu kuat adalah karena batu giok darah ini. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira. Meskipun batu giok darah ini bukan batu giok peri terbaik dari alam surga, itu masih dianggap sebagai harta karun di surga dan dunia manusia. Kamu ingin saya untuk membantu Anda menjadi pemimpin Sekte Liang Yi. Bukankah Anda terlalu banyak berpikir? Dev tersenyum dingin. Faktanya, Dev sudah setuju di dalam hatinya. Jika dia memiliki giok darah, Dev pasti akan membuat kemajuan pesat dalam teknik formasinya. Namun, Dev tidak bisa menunjukkan terlalu banyak kegembiraan, sekarang dia telah mencapai tahap tawar-menawar. Dev harus tenang saat ini. Theseus sedikit mengernyit. Awalnya, dia ingin membual tentang batu giok darah, membiarkan Dev menganggapnya sebagai harta karun, dan kemudian gunakan batu giok darah untuk mendapatkan bantuan Dev. Tapi sekarang Dev benar-benar tahu batu giok darah ini, dan sepertinya batu giok darah sama sekali tidak bisa memuaskan Dev. Tapi sebagai tetua Sekte Liang Yi, Theseus hanya memiliki satu giok darah. Tentu saja tidak. Giok darahku hanyalah deposit.
Ketika Anda membantu saya menjadi penguasa sekte Liang Yi, bagaimana kalau saya memberi Anda 10 giok darah? Theseus bertanya ragu-ragu. Dev menggelengkan kepalanya, saya masih merasa sedikit berjiwa petualang. Apa yang kamu inginkan? Hanya ada selusin giok darah dari sekte Liang Yi saya. Bukankah sudah cukup untuk memberimu 10? Theseus sedikit cemas. Melihat penampilan Theseus, Dev tahu bahwa Theseus tidak akan berbohong. Tampaknya sekte Liang Yi benar-benar hanya memiliki selusin batu giok darah. Mustahil untuk memberikan semuanya, 10 sudah menjadi batasnya. Jadi Dev berkata, bukannya saya menginginkan lebih dari batu giok darah ini, saya juga ingin mendapatkan esensi dari formasi sekte Liang Yi Anda. Jangan bilang bahwa sekte formasi sebesar sekte Liang Yi Anda tidak memiliki esensi. Ketika Theseus mendengar ini, dia sedikit tenang dan berkata, ternyata Anda menginginkan pola ilahi dari sekte Liang Yi saya, Anda bisa mengatakannya. Ya, saya ingin pola ilahi sekte Liang Yi Anda. Dev mengangguk. Faktanya, ketika Dev menginginkan pola ilahi sekte Liang Yi, itu hanya godaan, tapi dia tidak menyangka Theseus mengatakannya sendiri sekarang. Oke, saya akan menemukan cara untuk memperkenalkan Anda kepada leluhur pola ilahi, tetapi apakah Anda bisa mendapatkan Senwen atau tidak, dan apakah Anda dapat memadatkan pola ilahi, itu urusan Anda sendiri. Tapi izinkan saya memberi tahu Anda, pola ilahi tidak begitu mudah untuk diringkas, Anda mungkin akan menjadi gila. Theseus berkata, untuk hal itu kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kamu hanya perlu berjanji padaku. Pada saat ini, Dev benar-benar mengikuti Theseus dalam berbicara omong kosong, tampak seolah-olah dia percaya diri, tetapi kenyataannya, Dev tidak tahu apa-apa sekarang. Saya memiliki batu giok darah di sini. Ketika saya kembali ke Liang Yi Men, saya akan memberi tahu Anda kapan waktunya tepat. Selama kamu membantuku menjadi penguasa sekte Liang Yi, maka sekte Liang Yi kita dan sekte api ungumu pasti akan bersama selamanya, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Theseus berkata dengan sedikit kegembiraan. Melihatmu seperti ini, itu tidak terlihat seperti orang jahat. Mengapa kamu ketakutan pada saat itu? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Theseus tersenyum, jika saya menunjukkan bahwa saya tidak takut, dan saya masih sangat tangguh, apakah Anda masih akan mengurung saya? Tentu saja tidak, aku akan membunuhmu di tempat, bagaimana aku bisa mengampuni seseorang yang menjadi ancaman bagiku? Dev berkata, hahaha, itu benar. Jika tidak, bagaimana saya bisa memiliki kerjasama hari ini? Saya awalnya datang untuk membantu Yarden. Saya datang ke sini secara pribadi, dan saya juga bekerja sama secara diam-diam dengan Yarden. Dia juga akan membantu saya memenangkan posisi Master Sekte Liang Yi. Tapi siapa yang tahu bahwa orang ini sangat tidak bisa diandalkan sehingga dia dikalahkan olehmu, jadi aku hanya bisa bekerja sama denganmu. Theseus berkata, kalau begitu, apakah kamu tidak takut jika aku tidak akan setuju, dan kemudian kamu akan dibunuh? Dev sedikit penasaran, orang ini bisa melarikan diri tetapi tidak bisa melarikan diri, justru menunggu dirinya sendiri, dia tidak takut Dev akan membunuhnya. Tidak ada kebencian, dan kepentingan tidak bisa diselesaikan. Selama saya memberi Anda manfaat yang cukup, saya yakin Anda tidak akan membunuh saya. Aturan dunia surga dan manusia seperti ini, dan kepentingan adalah yang terbesar. Sekarang kamu belum berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membunuhku. Theseus berkata dengan bangga. Kamu benar, sekarang kamu bisa pergi. Dev juga harus mengakui bahwa Theseus ini memang punya otak. Alasan utamanya adalah manfaat yang diberikan terlalu besar, terutama batu giok darah. Itu adalah barang dari surga, terlalu berharga. Setelah Theseus menyerahkan batu giok darah kepada Dev, dia melangkah keluar dari ruang bawah tanah. Melihat Theseus dilepaskan oleh Dev, banyak orang terkejut, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Dev sekarang adalah penguasa sekte api ungu. Bersambung.